Sales RUU HPP si Deddy Sitorus ini emang suka blunder ya sama omongannya sendiri. Coba kita dengerin dulu. Adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Kenapa harus dipertimbangkan? Karena kita melihat kondisi daya beli masyarakat yang sudah terpuruk, kelas menengah kita juga sudah berkurang jauh, angkanya sekitar 9,3 juta kelas Ini lupa ingatan, apa gimana sih? Nggak tahu, Bu. Tahun 2022, saat kalian berkuasa di era Pak Jokowi, kalian tetap menaikkan PPN dari 10% ke 11%. Apakah di tahun 2022 itu perekonomian kita baik-baik saja di saat kita semua sedang berjuang ya, bangkit lagi setelah pandemi COVID? Hah? Apakah perekonomian kita baik-baik saja kala itu? Sedangkan kalian tetap menaikkan PPN dari 10 ke 11% sesuai amanat Undang-Undang HPP. Ada nggak kader kalian ini teriak-teriak kenaikan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon-pohon kehidupan? Kenaikan PPN bisa menjadi perekonomian rakyat semakin sulit. Apakah ada yang teriak-teriak tolak kenaikan PPN 11%, tolak kenaikan PPN 11% dari kader kalian saat kalian berkuasa? Apakah ada? Apakah ada? Kenapa sekarang ngomongnya kayak begini ya? PDIP sekarang lagi flying victim terus ya. Kemarin Pak Hasto ya berkoar-koar ke sana kemari untuk menjatuhkan image Pak Jokowi, ternyata tidak mampu ya. Sekarang giliran Deddy Sitorus yang coba-coba ingin menjatuhkan juga image Pak Jokowi. Semakin kalian banyak berkoar-koar untuk menjatuhkan image Pak Jokowi, justru image kalian ini yang akan semakin hancur. Masyarakat itu sudah bisa menilai mana yang untuk kepentingan bangsa dan mana hanya untuk kepentingan golongan. Ya, partai kok pengennya ikut ngatur negara, kan aneh ya. Waktu Pak Jokowi menjadi presiden, ya, Pak Jokowi ini selalu diintervensi oleh ketumnya, ya, selalu diintervensi, ikut mengatur, ya. Sedangkan presiden itu sudah mempunyai hak prerogatifnya sendiri untuk mengatur bangsa ini. Jadi ketumnya itu sebenarnya sudah tidak ada hak untuk mengatur-atur seorang presiden, ya. Seperti RUU perampasan aset, Pak Jokowi sudah sering mendorong adanya RUU perampasan aset. Tapi kata Bambang Pacul, ya, Korea-Koreanya ini atau kader-kader PDIP ini semuanya harus nurut sama ketumnya, ya, sama bosnya. Sebenarnya siapa di sini ya yang memikirkan bangsa atau yang hanya memikirkan golongannya sendiri? Kita sebagai masyarakat ini sudah bisa menilai. Jadi kalian ini ya, buat kader-kader PDIP maupun itu ketumnya, sekjennya juga, siapa lagi pokoknya kader-kader yang lainnya dari PDIP, kalian itu tidak usah banyak berkoar-koar ya. Masyarakat itu sudah sudah cerdas, sudah pintar untuk menilai mana yang benar, mana yang salah ya. Semakin kalian banyak berkoar-koar, justru nama dan image kalian akan semakin hancur. Mungkin tidak secara langsung ada urusannya dengan jabatan Pak Jokowi, tetapi juga tidak bisa dipisahkan dengan jabatan Pak Jokowi. Kenapa PDIP sampai sekarang ini masih belum bisa move on? Tiap hari yang dibahas Pak Jokowi, tiap hari yang dicurigai Pak Jokowi, tiap hari yang diserang ya Pak Jokowi. Belum lagi anaknya, menantunya, istrinya, bahkan cucunya yang masih kecil pun tidak luput dari orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Kenapa? Ya karena ada hubungannya dengan jabatan. Mereka kan marah, mereka kecewa, mereka bilang kacang lupa kulitnya, atau tidak tahu berterima kasih, yang pengkhianatlah kepada Pak Jokowi. Kenapa? Ya karena mereka ingin calon mereka kemarin tuh Ganjar Pranowo bisa menjabat menggantikan Pak Jokowi. Gitu loh. Kenapa? Ya karena kalau nanti Ganjar yang menang itu kan yang ikut menikmati juga partai ini. Seperti ketika Pak Jokowi kemarin memerintah 2 periode selama 10 tahun, yang mendapatkan manfaat siapa? Ya partai ini. Kalian jangan pura-pura tidak tahu lah
Bagaimana Pak Jokowi ini dijadikan petugas partai yang harus diatur, didikte. Mereka minta ini harus dipenuhi, mereka minta itu harus dipenuhi. Dan Pak Jokowi kemudian berpikir, karena Pak Jokowi sudah merasakan, nah ini kalau misalnya Pak Jokowi jadi benar-benar mengendorsi Ganjar, ya nasibnya akan sama seperti dia, gitu loh. Buktinya apa? Ya sampai nyatanya setelah Pak Jokowi purna tugas dan selama orang-orang PDI di DPR, Pak Jokowi minta untuk mengesahkan undang-undang perampasan harta koruptor, sampai sekarang kan nggak digolkan, nggak dipenuhi, gitu loh. Kemudian masa harus saya jelaskan berkali-kali, ini memang masalah internal partai. Internalnya apa ya? Karena Pak Jokowi sudah tidak sejalan dengan Buketum. Buketum itu maunya Pak Jokowi itu, ya sekarang gini loh, presiden 2 periode yang mempunyai approval rating tertinggi itu ya cuma Pak Jokowi. Jadi partai ini sadar kalau Pak Jokowi tidak mengendorse calonnya, maka bisa dipastikan kan kemarin tuh suaranya nyungsep-nyungsepnya dari yang elektabilitasnya paling tinggi jadi juru kunci cuma 16% gitu loh. Makanya partai ini sampai sekarang nggak bisa move on. Mereka masih marah, mereka masih kecewa, dan tiap hari masih menyerang Pak Jokowi gitu loh. Sampai Mas Gibran pun, sampai menantunya, semuanya mereka serang. Kemudian mereka merasa kemudian mereka memecat dengan kata-kata mbok ya yang bagus lah. Enggak, ya itu karena kemarahan mereka. Memang itu internal partai, masalah internal partai. Tapi ya ini intinya mereka itu marah karena Pak Jokowi tidak mengendorse, tidak mendukung keputusan Buketum. Akhirnya calonnya kalah, gitu loh. Jadi mau tidak mau tetap ini urusan jabatan. Karena sebuah partai itu dibuatkan memang untuk berkuasa. Ujung-ujungnya kan untuk berkuasa. Dan ketika keinginan mereka untuk menjadi pemenang, calonnya menjadi pemenang tidak tercapai, akhirnya kemarahan mereka ditumpahkan blek-tumplek kepada Pak Jokowi. Jadi tidak bisa dinafikan kalau ini tetap ada hubungannya dengan jabatan. Paham? PDIP mencari kambing hitam dengan menyalahkan kepolisian dalang dibalik kekalahan pilkada serentak PDIP. Menuduh partai coklat. Kenapa bahannya itu bukan dari kasus Vina untuk menyalahkan penegak hukum kepolisian? Iya kan? Karena takut dihujat sama netizen. Biar bagaimanapun juga pernah mengawal, menjadi partai penguasa, mengawal penegak hukum sampai 10 tahun. Kenapa bahannya bukan kasus Vina, tapi bahannya kecurangan untuk menyalahkan penegak hukum? Ya itulah, menurut pendapat saya, PDIP itu mencari kambing hitam dengan menyalahkan pihak yang berwajib. Bahannya itu kan karena tidak diuntungkan, bukan karena penegak hukum itu memang amburadul. Ya kan, jelas kan, cari kambing hitam. Semakin ditinggalkan rakyat Indonesia, semakin terpuruk, semakin rakyat itu muak dengan PDIP. Salam waras. Baru saja saya melihat berita seorang penjilat, seorang kader PD Perjuangan yang namanya Deddy Sitorus. Tiba-tiba Deddy Sitorus ini menyinggung dan menyalahkan seorang Jokowi yang sekarang tidak berada di pemerintahan, yang sekarang bukan presiden. Perihal apa? Tentang kenaikan PPN 12%. Padahal ya kebijakan ini diambil di pemerintahan Prabowo. Ya, walaupun pembahasannya di waktu di tahun 2023 sampai tahun akhir 2024 ya, sebelum masa jabatan Bapak Jokowi selesai, PDI Perjuangan ikut turun andil tentang pembahasan kenaikan PPN 12%. Dan sekarang PDI Perjuangan dan manusia yang namanya Sitorus ya ini ya, kader PDI ini cuci tangan ya, seakan-akan membela Prabowo ya, menganggap Prabowo bukan yang menginisiator ya, lalu menyalahkan seorang Jokowi
ya tiba-tiba menarik juga PDI Perjuangan tidak terlibat dalam ya perencanaan, padahal nyatanya PDI Perjuangan terlibat dalam perencanaan kenaikan PPN 12%, dan Bapak Jokowi pada waktu itu belum ya menyetujui dan disetujui saat ini di pemerintahan Bapak Prabowo. Ya, ini bukan masalah kenaikan atau apa ya, saya melihat seorang kader PDI Perjuangan ini lagi-lagi menjadi seorang penjilat ya, ingin mengadu domba. Kurang ajar saya pikir ya. Lama-lama jengkel juga saya. Bapak Jokowi udah bukan apa-apa sekarang terus saja ya digesekkan, difitnah, diadu domba.